Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur kita bersama lagi dalam renungan hari. Saudara-saudara, pada saat ini kita akan mendengar sebuah renungan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berdoa pada saat ini. Kami serahkan diri ini kepadamu, Engkau yang memimpin, Engkau yang melindungi kami. Dalam nama Yesus, amin. Judul firman Tuhan pada saat ini adalah Masalah Saya. Daniel 4 ayat 29 dan 30. Sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Saudara-saudara, saya sangat gembira karena Tuhan ialah Tuhan yang sabar dan sentiasa berusaha mencari domba yang hilang. Sejak dari mula, Tuhan telah berusaha untuk menjangkau pikiran dan hati raja yang paling hebat di dunia. Dalam Daniel 1, Tuhan berusaha menarik perhatian raja bahwa hidup menurut prinsipnya akan menghasilkan bukan saja kebaikan rohani, tapi juga kebesaran duniawi. Saudara-saudara, inilah yang kita harus lihat dalam kisah daripada Daniel. Terutama sekali dalam Daniel 1. Tuhan melakukan hal yang sangat menarik, yaitu berusaha mencari perhatian bagi raja pada waktu itu. Dia memberitahu bahwa kalau ikut sama Tuhan, maka Tuhan akan membantu menolong dia. Dalam mimpi, image seorang laki-laki dalam Daniel 2, Tuhan menyatakan kepada raja yang angkuh ini, semua kerajaan duniawi akhirnya akan berlalu sampailah kerajaan kekal Tuhan akan didirikan pada akhir zaman. Dalam Daniel 3, walaupun dengan pembinaan dan penyembahan patung berhala itu, Tuhan menunjukkan kepada raja hanya dia yang harus disembah. Hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Dan yang akan menyelamatkan hambanya, meskipun dengan semua campur tangan ilahi yang hebat ini, Nabukadnezar harus mempelajari pelajaran tentang keran dan hati di hadapan raja atas segala raja. Sekali lagi, Raja Nabukadnezar, raja seluruh dunia pada waktu itu, dia diajar bahwa untuk datang menyembah kepada Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang dibuat, dia tidak melakukan hal yang sama. Dia belum ada kesadaran pada waktu itu. Seperti dalam bab kedua, Nebukadnezar mendapat sebuah mimpi misteri di mana hanya Daniel yang dapat mentafsir mimpi tersebut dengan bantuan Tuhan. Kali ini mimpi itu adalah lebih spesifik tentang raja yang berada dalam bahaya. Raja akan kehilangan kerendahan hati dan kesetiaannya jika dia menyembah ciptaan dan bukannya pencipta. Dalam belas kasihannya Tuhan mengirimkan amaran kepada raja, yaitu kecuali raja mengubah cara dan yang mementingkan diri. Bukan sahaja kerajaan itu akan diambil daripadanya, tapi juga akalnya yang sehat. Kita lihat dan kita tahu bahwa dalam cerita Raja Nebukadnezar di mana dia kehilangan segala pribadinya, akal fikirannya, dia menjadi seperti apa? Menjadi seperti hewan di dalam hutan. Walaupun Nebukadnezar telah diberi amaran, namun dia mengembangkan masalah saya yang besar, dan dia telah memberikan segala kemuliaan kepada dirinya sendiri dan bukan kepada Tuhan yang mulia. Dengan serta-merta dia menjadi gila selama 7 tahun, hilang akal manusianya, dan lewat waktu yang ditentukan akhirnya dia dengan sepenuhnya mengakui kepada Tuhan ialah Tuhan langit dan bumi, tidak ada yang lain. Puji Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Firman Tuhan kita pada hari ini, saudara-saudara, ini sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Kita sering katakan, oh ini masalah saya, biar saya sendiri selesaikan. Akhirnya kita hilang pemikiran kita sebagai manusia dan percaya kepada Tuhan, hilang kepercayaan kita kepada Tuhan. Akhirnya apa yang kita buat seperti Raja Nebukadnezar, berkeliaran dalam hutan seperti binatang di dalam hutan.
dan akhirnya kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, dikatakan pada kita dalam nasihat firman Tuhan saat ini, mari dekat kepada Tuhan agar kita terus bertobat dan bertobat kepada Tuhan. Semoga kita diberkati. Mari berdoa. Bapa di surga, kami sangat diberkati pada saat ini dengan firman-Mu. Biar kami diberkati terus menerus sampai selamanya. Dengan firman-Mu ini satu nasihat yang baik bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berserah dan kami dapat memahami dengan baik. Inilah doa kami Tuhan. Amin.